Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari Fakultas FKIP Unisma Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas atau mengupas sedikit pokok pikiran dari salah satu tokoh sosiologi dunia, yaitu Paulo Freire. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pikiran Paulo Freire, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu Paulo Freire. Sedikit saya akan beritahu prestasinya seperti ini, teman-teman. Paulo Freire ini adalah salah satu tokoh pendidikan Brazil yang diakui oleh dunia karena pemikirannya dan karya-karyanya. Melalui pemikirannya ini, teman-teman, Paulo Freire mampu mengangkat dunia pendidikan Brazil yang sempat terpuruk. Dalam metode pengajarannya, Paulo Freire itu menggunakan media komunikasi yang generatif. Maksudnya generatif di sini, Freire mengajar dengan menunjukkan realitas kontekstual masyarakat yang menjadi anak didiknya. Kontekstual masyarakat ini atau realitas kontekstual itu adalah salah satu metode, yaitu menggabungkan pendidikan atau ajaran itu menggunakan konteks realita yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat itu atau anak didiknya itu lebih paham seperti itu. Selain itu, dalam pengajarannya, teman-teman, ia menambahkan bahwa masyarakat buta huruf sangat antusias untuk mengikuti pelajaran menggunakan realitas kontekstual kehidupan di sekitarnya. Pada tahapan ini, Freire percaya bahwa pendidikan yang dialogis dengan rakyat yang tertindas dapat menuntut pada dunia yang lebih manusiawi. Seperti itu, teman-teman. Sistem yang demikian berdampak pada dehumanisasi pendidikan. Oleh Freire, dehumanisasi diartikan itu sebagai pelanggeng hegemoni kaum dari kelompok sosial tertentu untuk menindas kaum dari kelompok sosial lainnya. Menindas juga dapat diartikan menafikan ide-ide tentang kemanusiaan. Oleh karena itu, Freire begitu bergairah untuk mempelajari atau menggagas ide-ide tentang bagaimana membangun sebuah sistem pendidikan yang progresif terhadap permasalahan kehidupan. Nah, selain itu, teman-teman, Freire menginginkan proses pembelajaran sebagai bentuk investigasi kenyataan. Maksudnya proses investigasi kenyataan ini menurut Freire itu, teman-teman, itu dilibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, konteks pendidikan negara agraris misalnya. Kurikulum pendidikan yang juga harus melibatkan realitas permasalahan pertanian di dalamnya. Selain itu, Freire juga mencontohkan sistem pengajaran idealnya antara guru dan murid. Proses ini merupakan investigasi bersama-sama yang terus dilakukan oleh para murid. Para murid diharuskan memahami bahwa kegiatan pengetahuan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Sedangkan bagi para guru, mereka harus mempersiapkan diri juga sebagai murid yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dalam tahap ini, Freire percaya bahwa pendidikan yang dialogis dengan rakyat yang tertindas dapat menuntut pada dunia yang lebih manusiawi. Hakikat pendidikan Paulo Freire itu diarahkan atas pandangannya terhadap manusia dan dunia. Pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan realitas dari manusia dan dirinya sendiri, serta memiliki kesadaran dan prestasi bagi man of action untuk mengubah dirinya. Pendidikan adalah instrumen untuk membebaskan manusia supaya mampu mewujudkan potensinya. Begitu, teman-teman. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peranan strategis untuk membangun manusia kepada kehidupan yang bermartabat dan berkualitas. Namun sayangnya, teman-teman, pokok pikiran Paulo Freire ini itu
dalam dunia kenyataan atau kontekstualnya, realitanya dalam dunia, pendidikan secara umum masih jauh dari ideal. Sebagian besar sekolah khususnya di Indonesia hanya berfokus pada target kuantitatif yang bisa diukur, seperti misalnya harus lulus mata pelajaran dengan nilai tertentu, mendapatkan trofi dan lain sebagainya. Padahal model pendidikan seperti ini jelas menimbulkan efek yang buruk bagi peserta didik. Menurut Paul Freire dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas 1994, model pendidikan semacam ini ia sebut sebagai banking education alias pendidikan gaya bank. Freire menyebutkan bahwa sistem pendidikan yang pernah ada dan mempan selama ini dapat diibaratkan seperti sebuah bank. Dalam sistem ini, anak didik adalah objek investasi dan sumber depositnya. Mereka tidak berada dengan komoditas ekonomi lainnya yang lazim dikenal. Deposit atau investor adalah para guru yang mewakili lembaga kemasyarakatan yang berkuasa, sementara depositnya merupakan pengetahuan diajarkan kepada anak didiknya. Freire percaya bahwa tugas utama sistem pendidikan itu adalah produksi ideologi kelas dominan sebagai alat mempertahankan kekuasaan mereka atau sebagai alat untuk pemasukan ekonomi atau pemasukan tenaga kerja, begitu teman-teman. Pendidikan gaya bank ini ialah yang telah menjadi alat untuk menindas kesadaran akan realitas yang sejati dan menyebabkan seorang menjadi pasif dan menerima begitu saja keberadaannya tanpa pernah bisa mempertanyakan kebenaran atau kebergunaan realitas yang diajarkan kepada dirinya. Yang disebut keberhasilan dalam metode ini adalah ketika peserta didik dapat menghafalkan dengan baik semua pengetahuan yang telah didepositkan kepada dirinya. Dalam pendidikan gaya bank ini juga peserta didik hanya dijajali dengan ilmu secara satu arah dan dengan tujuan pendapatan nilai kuantitatif yang diuji. Praktek pendidikan yang hanya dipahami sebatas secara pewarisan ilmu atau turun-temurun seperti begitu teman-teman. Pendidikan tidak dipahami sebagai transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang lebih menekankan pada proses pendewasaan pemikiran dan pengertian belajar. Sebagai proses memaknai dan kekreatitasan realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar, bukan hanya mencari ijazah dengan nilai yang tinggi maupun sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial seperti itu teman-teman. Paulo Freire juga berpendapat bahwa dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan atau kita kumpas pada hari ini melalui video ini teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.